Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 20 Desember 2025. Happy weekend buat kita, dan kita kembali doakan novena Natal hari yang kelima. Kita siapkan hati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan diberkatilah saat Putra Allah dilahirkan oleh perawan Maria tersuci di sebuah kandang Bethlehem. Di tengah malam yang dingin dan mencekam, demi anugerah agung mulia itu kami mohon dengan sangat kepadamu ya Allah. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dan kabulkanlah permohonan kami ini. Kita hening sejenak. Kami mohon dengan perantara Yesus Kristus dan bundanya yang tersuci. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kunci kerajaan Allah datanglah dan bebaskanlah umatmu dari perbudakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Sapaan dalam budaya timur terasa lebih sopan dan penuh penghormatan, saya kira. Dalam budaya timur kerap dibedakan sosok yang dihormati, yang dituakan, ataupun dalam menyapa Tuhan. Terkait dengan sapaan ini, saya ingin mengajak kita bermenung akan sapaan yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria dan menyapanya dengan sapaan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Malaikat Gabriel menyapa Bunda Maria dengan sapaan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Sapaan ini khas, karena hanya kepada Bunda Maria dinyatakan sapaan ini dan tidak kepada yang lain. Maknanya saya kira sangat dalam. Pernyataan engkau yang dikaruniai itu berakar kata Latin, kekaritomene, yang berarti dipenuhi dengan rahmat. Kekaritomene.
Maka dalam doa Salam Maria kita katakan begini, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Doa ini adalah yang dikatakan, yang menjadi sapaan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Semua manusia saya kira menerima rahmat Allah. Namun kepada Bunda Maria rahmat itu dianugerahi secara penuh dan khusus. Sebab ia dipilih Allah untuk mengandung Sang Juru Selamat dunia. Dari kabar gembira ini, Bunda Maria menanggapi dengan mengatakan, Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Yang berarti, aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada aku menurut perkataanmu itu. Allah lebih dahulu memenuhi Bunda Maria dengan rahmat. Dan Allah tidak memilih orang karena hebat, tetapi karena Allah akan membuat seseorang mampu dengan memberikan rahmat-Nya. Bunda Maria awalnya takut. Awalnya ia mengatakan bagaimana mungkin itu terjadi ketika kabar gembira didengarnya. Namun akhirnya ketakutan itu berubah menjadi penyerahan total kepada Allah. Karena Allah telah memenuhi Bunda Maria dengan rahmat-Nya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Bunda Maria dalam hidupnya menanggapi kehendak Allah dengan menjadi hamba Tuhan. Ia menyerahkan dirinya untuk melaksanakan kehendak Allah. Maka tidak ada alasan untuk takut dalam melakukan kehendak Allah. Sebab Allah pasti akan merahmati kita yang mau berserah dan percaya kepadanya. Seperti yang dibuat Bunda Maria. Semoga kita pun siap untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia dan sedia dalam melaksanakan kehendak-Nya. Selamat bermenung dan happy weekend buat kita. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.